Anis. Halo Bu Siska. Hai Kakak Anis. Ada Bu Siti Wah, lagi juga. sibuk nih Kakak Anis ya. Iya. Bu Siska, ini kayaknya perlengkapan untuk Natal deh ya. Iya, ini aku Iya. lagi beres-beres nih. Lucu, buat Bu Natal Siska, nanti. lucu, lucu. Coba dicoba. Bu Siti, Tuh. Bu Siska, tahu nggak nih? Ada yang lagi latihan loh buat Natal nanti. Oh ya? Nih, coba Mana? lihat nih. Oh ya. Bu Siska, Kakak Anis, emangnya kita mau merayakan Natal? Kan selama ini kita ibadahnya masih online. Bu Siti, kan kita tetap bakal ada acara Natal ya Bu Siska? Iya, tetap ada Oh. kalau acara Natal. Oh ya? Emang tanggal berapa Natalnya? Nah, nanti itu Natalnya dibagi jadi dua. Ada yang balita batita sama ada yang kelas kecil dan kelas besar. Untuk yang balita batita nanti ada di tanggal 20 Desember jam 10:30 via YouTube channel GKI Cimahi. Oh, terus itu untuk balita batita. Bu Siska, kalau kelas kecil sama kelas besar ada juga? Oh, pasti ada juga. Kelas besar, kelas kecil, tanggal 20 Desember juga. Live via Zoom dan YouTube channel GKI Cimahi jam 4 sore. Oh gitu. Jadi kita masih bisa merayakan Natal meskipun saat pandemi ini ya? Iya, Bu. Iya, tapi sebetulnya saya sedih loh. Kenapa Bu Siska sedih? Soalnya kita nggak bisa kumpul di gereja, nyanyi bareng-bareng, lihat yang tamborin, yang drama, itu kan nggak bisa. Oh iya ya. Bu Siska, Bu Siti, tenang aja. Untuk Natal kali ini pasti ada yang spesial. Yang namanya Natal pasti ada yang istimewa. Jadi ditunggu aja nanti. Oh iya. Ternyata kita harus tetap sukacita ya. Kita bisa merayakan Natal meskipun di rumah ya Kakak Anis, Bu Siska ya. Karena Tuhan Yesus lahir di hati kita, ya kan? Ah, iya betul ya Bu ya. Benar. Yuk kita nyanyi suasana Natal, Jingle Bell ya. Ah iya. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ditunggu tanggal 20 Desember. Anak-anak terkasih, sekarang kita memasuki Minggu Advent kedua. Penyalaan lilin warna ungu bertambah, dan ini mengingatkan betapa pentingnya bertambah hidup di dalam pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini mengungkapkan bagaimana Ishak bekerja keras untuk mengusahakan kehidupan yang baik bagi keluarga dan kaumnya. Namun, terusir karena iri hati dan kedengkian. Tetapi, Ishak tetap menghadirkan damai di dalam perjalanan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling. Tetap berjuang dengan beriman teguh kepada Tuhan sampai Ishak memperoleh keselamatan yang memberi kelegaan, yaitu sumur Rehobot. Terangnya cahaya Advent yang disimbolkan dalam rangkaian lingkaran Advent yang utuh tanpa terputus, dijalin dan diikatkan dalam belas kasih Kristus ini, kiranya dapat semakin menerangi hati dan hidup kita, serta mengikatkan kita dalam persekutuan anak-anak terang. Hijaunya rangkaian lingkaran Advent melambangkan
perjalanan pertumbuhan persekutuan kita dalam kebaikan kasih Kristus dengan menghadirkan damai di sekeliling kita dalam masa penantian ini. Anak-anak terkasih, ayo terus membawa cahaya lilin pengharapan dengan menghadirkan damai di sekeliling kita. Selamat memasuki dan menjalani minggu Advent kedua dengan membawa dan mengusahakan damai bagi dunia ini. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Untuk anak-anak, untuk mama papa, juga untuk guru-guru sekolah minggu. Kita ketemu lagi nih di awal bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Waduh, 1 tahun sudah mau berakhir dan kita semua masih di rumah aja ya. Gak apa-apa deh. Kita bersyukur sama Tuhan untuk setiap hal yang boleh kita terima, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kita mau mulai kebaktian hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali. Hari ini kami boleh mengadakan lagi ibadah online minggu pertama bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Tuhan, kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur setiap minggu kami masih boleh tetap ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami memulai ibadah ini. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, bulan ini karena sudah bulan Natal, kita mau mengingat betapa Tuhan Yesus baik. Dia mau lahir ke dunia ini. Anak-anak ada yang tahu di mana ayat yang terkenal sekali tentang Natal ini? Sebelum ayatnya dibacakan, akan ada satu lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas Andreas. Oke, mari kita dengarkan. Ciluba, ciluba, ciluba. Doni, kenapa sih kamu cilupa-cilupa terus? Soalnya aku bingung. Bingung kenapa? Kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia. Ada lagunya juga loh. Yuk kita lihat persembahan lagu dari teman kita.
tidak diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, tinggal diberikannya anak yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah cinta dunia, tinggal diberikannya anak yang tunggal, supaya percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dari mana ayatnya? Tuh, Yohanes 3 ayat 16. Yuk, kita sama-sama ucapkan ayat itu sekali lagi. Ayo, siap-siap. Hafal ya? Hafal dong. Yuk, kita mulai dari alamatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, lagunya yang tadi. Nah, sekarang kita mau dengar lagi 2 lagu berturut-turut nih yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas Filipus tentang kandang domba, tempat lahirnya Tuhan kita. Lanjut oleh 1 lagu lagi yang mau mengajak kita semua anak-anaknya untuk mau memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Apa coba yang terbaik untuk Tuhan? Hidup kita, hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Oke? Dari anak-anak Tamburi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak yang udah tahu lagunya boleh ikut nyanyi. Dan nanti sambil lagu ini ditayangkan tetap ada teksnya. Jadi anak-anak ikut nyanyi ya. Sama-sama. Gampang kok lagunya. Oke? Yuk. I
masuk ke cerita firman Tuhan. Cerita hari ini tentang penyertaan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Nur yang mau menjadi pengantar untuk ke cerita hari ini. Hari kita dengarkan sama-sama. Yuk. Jehovah Jireh. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Salom, sang Loh, kamu kenapa nangis? Habis tadi mati lampu. Aku takut. Kenapa takut? Kan nggak ada apa-apa. Habis gelap. Tadi aku sendirian. Aku takut. Ya udah, jangan takut. Mending kita dengar cerita. Yuk. Oke. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Kakak Anis. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang coba lihat nih, Kakak Anis bawa apa ini? Apa ini? Alkitab, bener. Kali ini kita mau mendengarkan, kita mau baca firman Tuhan kita dari Alkitab yang diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 31. Jadi anak-anak, pada waktu itu di daerah tempat Bapak Ishak dan keluarganya tinggal terjadi sebuah bencana. Ada bencana kelaparan. Wah, jadi nggak ada makanan, nggak ada minuman. Bagaimana mereka mau hidup? Akhirnya Bapak Ishak, keluarganya dan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut berencana untuk pergi ke Mesir. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Tuhan Allah menampakkan dirinya kepada Bapak Ishak dan bilang
supaya Bapak Ishak jangan pergi ke Mesir, tapi pergi ke tempat di mana Tuhan Allah akan tunjukkan. Lalu Bapak Ishak dan semua orangnya itu taat sama Tuhan. Mereka mengikuti apa kata Tuhan. Mereka akhirnya pergi ke sebuah tempat yang bernama Gerar. Nah, di sana dia bekerja dengan rajin, dia menanam, menabur, menggembalakan domba-dombanya sampai mereka berhasil. Wah, tapi ternyata ada raja orang Filistin dan orang-orang Filistin itu iri sama Bapak Ishak. Mereka tidak suka melihat Bapak Ishak itu menjadi sukses, menjadi kaya raya. Mereka nggak suka. Akhirnya Bapak Ishak dan orang-orangnya itu disuruh pergi. Jadi mereka diusir dari tempat situ. Nah, akhirnya Bapak Ishak ini pergi ke lembah Gerar. Nah, di sana dia mulai lagi nih dari awal. Dia menanam lagi, menggali sumur untuk bisa mendapatkan air. Lalu dia juga mengembalakan domba-dombanya juga. Tapi ternyata lagi-lagi orang-orang di sekitar situ gak suka sama Bapak Ishak, gak suka sama orang-orang suruhan Bapak Ishak. Bapak Ishak dan orang-orangnya itu pergi mencari tempat yang baru lagi. Nah, lalu mereka mulai menggali lagi. Lagi-lagi mereka tidak disukain sama orang-orang. Lalu mereka pindah lagi sampai mereka menemukan sebuah tempat di mana mereka bisa tinggal dengan nyaman. Mereka bisa menanam, bisa menabur, bisa menggali sumur dengan nyaman tanpa ada masalah, tanpa ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Lalu Bapak Ishak menamakan sumurnya itu dengan nama Rehobot. Rehobot artinya Tuhan Allah telah memberikan kebebasan dan kelonggaran kepada Bapak Ishak dan keluarganya untuk dapat hidup dan berkeluarga di tempat itu. Nah, sesudah Bapak Ishak sukses, sudah makmur, Bapak Ishak pergi ke sebuah tempat yang nama Beersheba. Nah, di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia bersyukur atas penyertaan Tuhan selama hidupnya sampai dia bisa sukses, sampai dia bisa hidup dengan bahagia. Nah, lalu raja orang Filistin dan orang-orang Filistin yang dulu pernah mengusir Bapak Ishak ini, mereka menemui Bapak Ishak. Kira-kira Bapak Ishak mau nggak ya ketemu? Padahal kan dulu mereka udah mengusir Bapak Ishak dan orang-orangnya. Tapi ternyata Bapak Ishak ini mau. Bahkan dia mau menjamu mereka, dia mau makan bersama dengan Raja Filistin dan orang-orang Filistin itu. Dan mereka dapat hidup dengan damai. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa tahu nih, kalau Tuhan itu selalu menyertai Bapak Ishak. Walaupun terjadi masalah yang sangat banyak, misalnya tadi ada bencana kelaparan, lalu Bapak Ishak diusir, tapi Tuhan Yesus itu selalu menyertai kehidupan Bapak Ishak dan keluarganya. Anak-anak, Tuhan Yesus juga menyertai anak-anak semua. Jadi anak-anak gak perlu takut. Anak-anak, minggu ini adalah minggu Advent kedua, yaitu minggu menjelang Natal. Nah, di minggu ini kita mau belajar dan kita mau percaya kalau penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan penyertaan Tuhan itu selalu memberikan kedamaian buat kita semua. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Kejadian 26 ayat 22b. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu.
pada hari ini. Tuhan, kami mau percaya kalau Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami juga mau percaya kalau penyertaan Tuhan selalu memberikan kedamaian di hati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, dari cerita tadi, jadi kamu nggak perlu takut. Tuhan ada sama kita. Oh, gitu ya. Iya sih, sekarang aku udah jadi lebih tenang. Aku udah gak takut lagi. Nah, mending kita buat aktivitas saja. Oh, ada aktivitas juga? Ada dong. Oh, ayo. Boleh. Oke anak-anak, yang pertama kita ambil wadah atau kaleng apapun yang ada di rumah, bebas. Lalu kita ambil stik es krim. Nah, lalu kita tempelkan ke sekeliling kaleng ini. Nanti kayak gini ya. Seperti ini nih. Tempel lagi. Nah, seperti ini nih. Lalu kita ambil stik es krim lagi. Kita tempelkan di bagian dalamnya. Seperti ini. Lalu ambil satu lagi. Kita tempelkan lagi di sebelah sini. Di seberangnya. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau udah, ambil satu lagi buat ditempelin di atasnya. Coba kita tempelin ya. Oke, kita taruh di atasnya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan ya. Nah, di masa Advent menjelang Natal ini, selain persembahan ya, mingguan, kita juga ada persembahan Natal ya. Yang kalau biasa anak-anak suka dibagi amplop persembahan Natal. Tapi sekarang caranya beda. Bisa transfer atau kalau mau ada yang pakai amplop Natal ya bisa juga disediakan di gereja ya. Yuk kita nyanyi Aku Diberkati ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami dapat beribadah secara online dan kami dapat memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, udah dengar kan cerita hari ini tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ishak. Anak-anak, sekarang Ibu mau ajak anak-anak
untuk kita sama-sama mau menghitung penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun, minimal sejak pandemi ini berlangsung. Jadi sebuah kuis ya. Kuisnya pertanyaannya tentang kapan terakhir kita sekolah minggu. Terus sudah berapa minggu kita tidak ibadah onsite, tidak beribadah ketemu. Terus setelah itu dilanjut dengan ayat hafalan yang paling terkenal tentang kasih Tuhan untuk dunia ini. Setelah itu dilanjut dengan arti dari Jehovah Jireh. Jadi gini ya kuisnya. Hashtag gaya. Hashtag tanggal terakhir kita sekolah minggu. Hashtag lagi berapa minggu kita sudah tidak ibadah onsite yang saling bertemu. Hashtag lagi, udah 2 tuh ya pertanyaan. Hashtag lagi ayat hafalan yang paling terkenal tentang Tuhan mengasihi dunia ini. Ketiga. Hashtag lagi, panjang nih, hashtag lagi. Arti dari Jehovah Jireh. Jadi anak-anak cukup menuliskannya Jehovah Jireh sama dengan ... Hashtag lagi. Setelah itu, jadi ada berapa pertanyaannya? 4 ya. Hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan. Hashtag. Jadi hashtagnya ada 5, betul? Coba diulang. Awal kita terakhir. Tanggal berapa terakhir kita kebaktian onsite yang saling ketemu? Berapa minggu sejak itu kita tidak ketemu lagi? Ayat hafalan yang paling terkenal tentang betapa Allah mengasihi dunia ini. Jehovah Jireh adalah ... Ya betul, jadi ada 4 pertanyaan. Caranya gini, akan disediakan hadiah, 4 hadiah. Akan disediakan hadiah berupa pulsa atau apapun ya secara virtual yang akan dikirimkan seperti biasa. Untuk 4 pemenang masing-masing 25.000. Caranya, dengarkan baik-baik. Selesai ibadah, selesai sampai terakhir nih ibadahnya selesai. Jadi kuisnya akan akan sama-sama dibuka supaya adil ya. Akan sama-sama dimulai pukul 9.00. Jadi hanya anak-anak yang ikut ibadah pas jam 8 yang bisa ikut, betul nggak? Mulai 9.00, anak-anak langsung ketik hashtag, kirim ke guru kelas masing-masing. Ya, ingat, kirim secara by WA, WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Nah, pemenangnya adalah yang tercepat. Jadi di WA yang masuk nomor 1 di guru kelas, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau ternyata sama, akan dilihat jamnya dan detik masuknya yang nomor 1. Oke? Sekarang kita tutup dulu ibadah hari ini. Kita ucap syukur dulu sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang pandemi ini berlangsung hampir 1 tahun Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kecukupan yang senantiasa Tuhan sediakan. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari ini boleh selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapa terima kasih.